mengeluh soal lapangan pekerjaan. Ya, kita sebagai rakyat Indonesia malah mengeluh soal lapangan pekerjaan, Pak Wapres Gibran. Duh, gimana sih Mas Wapres ini katanya waktu kampanye dulu menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Mana buktinya? Kok bisa ya perusahaan rokok segede gudang garam justru terancam bangkrut? Padahal, menurut data WHO, 73,2% pria Indonesia adalah perokok aktif. Tapi kenyataannya, gudang garam laba bersihnya anjlok sampai 82% dan pasar makin sesak sama rokok ilegal yang harganya nggak masuk akal. Di video ini, kita bakal menjelaskan dengan mudah kenapa industri yang kelihatannya kuat banget ternyata bisa rapuh juga, khususnya dari gudang garam yang terancam bangkrut ini. Jangan lupa like video ini, komen pendapatmu, share ke temenmu, dan subscribe channel Baiklah, biar nggak ketinggalan bahasan menarik lainnya soal hal-hal yang kelihatannya biasa, tapi ternyata krusial. Rokok seharusnya jadi bisnis yang super menguntungkan. Bayangin aja, dari satu bungkus rokok seharga 10.000, pemerintah bisa ngantongin lebih dari setengahnya atau sekitar Rp5.370 lewat pajak cukai 40% per batang, PPN 9,7% per harga jual, dan pajak rokok 10% per tarif cukai. Nggak heran, kalau di tahun 2022 aja, penerimaan negara dari cukai rokok tembus Rp226 triliun. Itu jumlah yang jauh lebih besar daripada setoran laba BUMN secara nasional. Ini gede banget loh. Selain jadi penyumbang pajak raksasa, industri rokok juga ngasih makan jutaan orang. Total ada sekitar 5-6 juta tenaga kerja yang bergantung sama industri ini. Mulai dari petani tembakau, buruh pabrik, tukang linting rokok manual, sampai orang-orang yang terlibat dalam distribusi dan penjualannya. Dulu, gudang garam termasuk raksasa di tengah ekosistem ini. Di tahun 2019, laba bersihnya sempat menyentuh 10,8 triliun. Tapi sekarang, situasinya berubah drastis. Laba bersih gudang garam tahun 2024 tinggal 981 miliar, turun lebih dari 82% dibandingin tahun 2023 yang mencatat pendapatan sebesar 5,3 triliun. Saham mereka juga anjlok parah, dari sekitar Rp90.000 per lembar jadi cuma Rp9.600-an. Ini bukan penurunan biasa, tapi sinyal bahwa ada yang serius banget yang sedang terjadi di balik layar bisnis rokok besar ini. Dan pada akhirnya, dari semua penurunan ini, mereka memutuskan berhenti membeli tembakau dari Temanggung yang disebabkan oleh menumpuknya stok tembakau di gudang garam itu sendiri yang mampu mencukupi kebutuhan produksi sampai 4 tahun ke depan dengan kondisi jual produk seperti sekarang. Kalau perusahaan sebesar gudang garam aja mulai ngerem mendadak, artinya ada tekanan besar yang bikin mereka nggak bisa jalan kayak biasa. Kira-kira apa ya yang membuat mereka jadi kayak gini? Pertama-tama, kita harus lihat realita paling depan. Penjualan rokok menurun. Walaupun mayoritas pria dewasa di Indonesia masih ngerokok, tapi daya beli masyarakat tuh lagi stagnan. Di sisi lain, harga rokok makin tinggi gara-gara aturan baru dari Kementerian Keuangan soal harga jual eceran atau HJE yang naik per Januari 2025. Jadi, bagi sebagian orang, rokok makin nggak terjangkau, dan makin banyak orang yang pilih-pilih buat beli rokok. Di saat rokok resmi makin mahal, rokok ilegal justru makin merajalela. Bayangin aja, dalam waktu cuma 5 bulan pertama dari tahun 2025, Bea Cukai Jawa Tengah DIY udah nyita 61 juta batang rokok ilegal. Artinya, makin banyak rokok tanpa cukai yang beredar, yang tentu aja harganya jauh lebih murah. Dan ini jadi saingan langsung buat pabrikan resmi kayak gudang garam. Dan disinyalir juga, karena harga rokok resmi yang mahal, maka banyak orang yang berpindah ke rokok nggak resmi ini. Penjualan rokok gudang garam juga menurun drastis, baik itu penjualan ekspor maupun lokal. Penjualan ekspor gudang garam turun 12,1% dari tahun 2023, dan penjualan lokal turun 17% di tahun 2024. Jadi, mereka tuh dihantam dari dua arah. Di dalam negeri kalah saing sama rokok ilegal, di luar negeri permintaan juga makin loyo. Di sisi lain, tren pasar udah mulai geser ke rokok elektrik atau vape. Gudang garam masih stay di rokok konvensional. Mereka belum punya produk andalan di segmen elektrik. Padahal, kompetitornya udah mulai garap pasar itu sejak beberapa tahun lalu. Ini kayak nonton Nokia waktu smartphone mulai naik daun. Terlambat gerak dan sekarang mulai ketinggalan. Kalau perusahaan sebesar ini terus-terusan nggak mampu jual produk, nggak berinovasi, dan terus tergerus sama kompetitor ilegal maupun tren pasar, maka bangkrut bukan cuman kemungkinan. Tapi bisa jadi tinggal nunggu waktu aja. Nah, kalau sampai gudang garam bener-bener kolaps, dampaknya nggak cuma dirasain sama perusahaan doang. Kalau gudang garam sampai kolaps, ini bukan cuma soal satu perusahaan besar yang tutup toko.
Ini bisa jadi sinyal bahaya buat seluruh industri rokok konvensional di Indonesia. Karena kalau perusahaan sebesar Gudang Garam aja megap-megap menghadapi perubahan, gimana nasib pabrik-pabrik rokok kecil yang modalnya jauh lebih terbatas? Efek domino bisa banget terjadi, dan bukan gak mungkin kita bakal lihat lebih banyak lagi perusahaan tembakau yang tumbang. Yang paling langsung kena tentu aja orang-orang yang kerja di ekosistemnya. Jangan lupa, industri rokok ini tuh nyerap 5-6 juta tenaga kerja. Dari petani tembakau di lereng gunung, buruh linting rokok di pabrik, sampai agen dan pengecer rokok di warung-warung. Kalau Gudang Garam kolaps, yang paling terlihat adalah setidaknya akan ada 20-an ribu orang yang kehilangan pekerjaan. Dan ribuan sampai ratusan ribu orang lain di luar orang yang bekerja di Gudang Garam juga bisa kehilangan mata pencaharian. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini Dines 2045. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Nah, kita sudah menonton cuplikan video sebelumnya. Oleh sebab itu, saya lebih tertarik untuk membacakan pendapat teman-teman kita yang sudah menanggapi video yang barusan saja kita tonton. Jika tidak dikorupsi, rakyat Indonesia sudah makmur dan sejahtera, dan negara ini sudah sejajar dengan raksasa Asia. Janji-janji tidak ada bukti, cocoknya Gibran jadi jualan obat saja di kaki lima. Kami dulu penggemar sejati Gudang Garam, tapi karena harga semakin mahal, beralih ngelinting dewe atau tungweng, lebih ekonomis, yang penting ngepul. Yang mampu beli rokok dengan harga mahal hanya orang-orang kaya, para keluarga koruptor. Kesenjangan sosial semakin kuat akibat kebijakan yang berpihak pada cukong-cukong. Mana nih, kok Gibran kalau jadi wakil presiden akan ada 19 juta lapangan pekerjaan? Buktinya mana nih? Malah banyak pengangguran, gak sesuai. Kalau kata netizen plus 62 hanya omon-omon. Oke, kita lanjut lagi. Kata Wapres, Fufufapa ada lapangan kerja 19 juta perusahaan. Bukan adanya lapangan kerja yang 19 juta, tapi PHK karyawan yang ada di 19 juta perusahaan. Gedebus tukang bohong, omon-omon lowongan kerja, mana buktinya? Malah banyak PHK mundur aja. Fufufapa, Wapres gak bisa dipercaya, rakyat tambah sengsara. Sulit-sulit cari kerja, nih pengangguran semakin banyak sini. Anak-anak baru lulusan pada gak kerja. Kalau rokok resmi pajak masuk negara, tapi kalau rokok ilegal, upeti masuk pejabat. Karena rokok Gudang Garam harganya makin selangit, makanya orang perokok milih ngeliting lebih murah. Akhirnya pabrik rokok semuanya akan gulung tikar. Harganya mencekik karena kebijakan pemerintah pajak cukanya 40%. Semua itu tidak langgan. Orang kaya bisa miskin, orang miskin bisa kaya, itulah kehidupan. Karena kehidupan kita ini seperti roda yang berputar. Ya, kita lanjut lagi dengan komentar teman kita dari Johannes. Karena saking banyaknya pejabat dari kalangan atas sampai bawah, sudah culas semua dan bisa diajak salam tempel, dan banyak pabrik rokok dengan modal gede. Kong kali kong bikin rokok tanpa cukai, cuma seharga, kurang dari separuh harga rokok yang asa. Maka matilah pabrik rokok resmi yang akan mem-PHK ribuan orang. Gimana Mas Wapres 19 juta lapangan kerjamu? Katanya pintar, Menteri Keuangan nyatanya nyusahkan rakyat. Dia mata gelap mendapatkan uang untuk negara alias ABS. Harga rokok legal katanya harganya terlalu mahal saat daya beli rakyat anjlok akibat ekonomi stagnan dengan melemahnya nilai tukar rupiah hingga beralih ke produk rokok kretek rumahan yang harganya terjangkau. Boro-boro nyiapin 19 juta lapangan pekerjaan, yang ada Gudang Garam aja udah kritis, apa nggak kasihan sama rakyat kecil?
Mana pendukung Wapres terbaik versi PSI, Partai Gurem Calon, degradasi karena pendukung geng Solo. Mana itu 19 juta tenaga kerja, makanya kalau kampanye jangan keterlaluan bohongnya. Oke, kita lanjut lagi. Semua itu kebijakan Menteri Keuangan, cukai dinaikkan juga pajaknya. Iya, produsen seperti gudang garam, ia tetap nggak mampu kalau pajak naik. Terus uang pajaknya yang jelas lari kemana pemerintahan seharusnya melindungi pekerjaannya. Contoh Sritex mampu gara kebijakan Jokowi yang membeskam tekstil Cina masuk tanggi janji Gibran. Mana lowongan kerja 19 juta itu boro-boro lowongan kerja. PHK yang menggangang di depan mata. Parah. Kalau ada PHK, lapor ke Wapres, tagih janjinya yang siap buka 19 juta lapangan kerja. Tenang saja, biarkan gudang garam bangkrut, karena pasti Wapres Gibran akan menampung dan dikasih kerjaan karena sudah ada persiapan lowongan kerja untuk 19 juta karyawan. Kalau mau bertahan gudang garam, turunkan pajak, turunkan harga, terlalu banyak mengambil keuntungan terlalu mahal. Kalau mau laris, turunkan harga. Karena rokok ilegal merajalela, pokoknya merek rokok ilegal merajalela, maunya Menteri Perdagangan harus sidak ke bawah. Rokok tanpa cuka kan merugikan negara. Coba sidak-sidak ke bawah, berantas tuh yang namanya mafia-mafia yang merugikan negara. Harga gudang garam harganya selangit. Saya dari dulu saya rokok gudang garam, sekarang cari yang murah. Rasa kurang lebih di Kalimantan, bajak pindah rokok lain murah meriah. Dulu saya penggemar rokok gudang garam Surya karena usuhan. Turun terus saya harus pindah rokok yang lebih murah. Iyalah rokok dipajakin terlalu tinggi akhirnya ya bangkrut. Mending rokok ilegal, harga murah, kualitas sama. Ya, saya akan membacakan komentar terakhir dari teman kita. Xiaomi. Makanya Wapres jangan sok pintar, sedangkan Presiden Pak Prabowo diam, gak seperti Gibran bicara muluk-muluk. Sudah dibilang bisanya hanya pencitraan, bukannya mencari solusinya untuk mencari pekerjaan, malah sok pintar. Gini negeri memang dibuat bangkrut oleh rejim lalu. Anehnya bapak-bapak kita masih bela. Harusnya mereka disikat sebelum negeri kita dikuasai. Ya, sekian dulu komentar yang bisa saya sampaikan di video ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Jangan lupa komen, share, dan subscribe. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.